kita pahami dalam kesempatan ini adalah bagaimana kesaksian atau pembuktian musuh-musuh Yesus, lawan-lawan Yesus yang pernah hidup bersama, yang pernah berhadapan-hadapan dengan Yesus waktu mereka di bumi. Apa kata mereka? Apa kesaksian mereka tentang Yesus? Mari kita lihat dulu di dalam ayat-ayat berikut ini. Daniel siapkan Matius pasal 27 ayat 3 sampai 4. Matius siapkan Yohanes 19 ayat 4 dan 6. Yanto siapkan Lukas pasal 23 ayat 15. Rentiana siapkan Matius 27 ayat 19. Julia siapkan Lukas pasal 23 ayat 41. Dan Yakub siapkan Matius pasal 27 ayat 54. Baik. Kita lihat dulu ya, kesaksian dan pembuktian dari musuh-musuh Yesus ya, yang mengakui, yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak berdosa dan sudah pasti Yesus itu juga tidak bersalah. Itu menjadi bukti nyata bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Silakan saudara baca dulu. Yang pertama Matius pasal 27 ayat 3 sampai dengan yang keempat. Matius 27 ayat 3 sampai 4. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam, kepala dan tua-tua, dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Baik. Nah, saudara, kalau perhatikan di dalam Matius pasal 27 tadi, ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat, saudara, menarik. Karena ini adalah pengakuan daripada Yudas yang notabene orang yang mengkhianati, menjual, dan menyalibkan Yesus. Yudas berkata begini, pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus itu telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Kenapa Yudas menyesal waktu Yesus sudah dijatuhi hukuman mati? Dan salah satu bentuk penyesalan daripada Yudas itu sampai dia mengembalikan uang yang telah dia terima daripada para imam-imam kepala sebagai sogokan untuk mengkhianati Yesus, kan? Alasannya, jawabannya ada dalam ayat 4. Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Perhatikan nih. Yesus itu diakui oleh Yudas tidak bersalah. Jelas. Pengakuan Yudas bahwa Yesus itu tidak berdosa, Yesus itu tidak bersalah, itu dicatat dalam Alkitab sebanyak 11 kali. Salah satunya yang kita baca hari ini Matius pasal 27 ayat 3 sampai 4. Nanti bisa saudara baca lagi dalam kitab-kitab Markus, Lukas dan lain sebagainya dan Yohanes. Tapi 11 kali Yudas mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus yang telah dia hianati itu, Yesus yang telah dia bunuh itu, Yesus yang telah dia jual itu tidak berdosa dan tidak bersalah. Lalu pertanyaannya, lalu untuk apa Yudas mengkhianati Yesus? Karena Yudas mata duitan. Karena Yudas orangnya matre. Karena Yudas punya tujuan dan punya konsep hidup untuk uang, 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 dan uang. Itu yang ada di otaknya Yudas. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pengakuan Yudas ini luar biasa. Karena ini adalah pengakuan saksi inti. Ya. Yang notabene dia adalah yang pertama mengkhianati, menjual Yesus. Akhirnya dia mengaku bahwa Yesus itu tak bersalah.
Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa Yesus itu berdosa, sesat. Kalau ada orang mengatakan Yesus itu bersalah, sesat. Karena Yudas sendiri saja yang melakukan pengkhianatan langsung itu berkata Yesus itu tidak berdosa, Yesus itu tidak bersalah. Maka sangat aneh kalau ada orang di zaman ini mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu berdosa, Yesus itu bersalah. Padahal dia baru lahir 2-3 tahun yang lalu. Padahal Yudas ya sebagai aktor pelaku utama yang mengkhianati mengatakan Yesus tidak bersalah. Kita lihat lagi. Siapa lagi yang mengakui bahwa Yesus itu tidak bersalah, Yesus itu tidak berdosa? Ya, sebagai bukti bahwa memang Yesus itu adalah Tuhan. Yohanes pasal 19 ayat 4 dan 6. Silakan dibaca. Yohanes 19 ayat 4. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar daripada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Ayat 6. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun kepadanya." Baik. Pengakuan dan kesaksian orang kedua nih. Yang lagi-lagi orang kedua ini adalah orang yang terlibat langsung di dalam penangkapan, di dalam penghukuman Yesus. Siapa? Pilatus. Dikatakan di dalam ayat yang keempat, Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, siapa itu mereka? Para imam kepala yang tidak suka dengan Yesus pada waktu itu. Udah demo di lapangan di depan istananya Pilatus. Udah demo mereka. Demo mereka itu meminta supaya Pilatus menjatuhkan hukuman mati terhadap Yesus. Tapi apa kata Pilatus terhadap mereka-mereka itu? Lihat, aku membawa dia keluar kepadamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun pada Yesus. Jelas itu. Bahkan itu bukan hanya satu kali dikatakan oleh Pilatus. Di dalam ayat 6 diulangi lagi. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, siapa Yesus, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Lalu apa kata Pilatus terhadap para imam-imam kepala yang berteriak-teriak itu? "Ambillah dia," kata Pilatus, "dan salibkanlah dia, sebab aku nih," kata Pilatus, "sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun." Saudara, pengakuan Pilatus bahwa Yesus itu tidak pernah bersalah, tidak pernah melawan hukum, tidak pernah berbuat dosa, diakui dan dicatat baik-baik oleh Alkitab sebanyak 6 kali. Salah satu ayatnya kita sudah baca. Lagi-lagi ini adalah saksi kedua yang utama yang menjatuhkan hukuman kepada Yesus. Mengakui Yesus tidak pernah bersalah, Yesus tidak pernah melawan hukum, Yesus tidak pernah berdosa. Membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Maka saudara, kalau ada orang mengatakan Yesus itu berdosa, Yesus itu bersalah, sesat. Apapun posisi orang itu, atau tokoh siapapun itu. Karena Pilatus yang menghakimi, yang menyidang Yesus berkata, "Aku tidak menemukan satu dosa, satu kesalahan, satu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Yesus." Nah, jadi muncul pertanyaan, tapi kok kenapa Pilatus akhirnya menyerahkan Yesus itu kepada imam-imam kepala dan juga para penjaga-penjaga untuk disalibkan? Itu karena ada hubungannya masalah urusan politik. Karena Pilatus waktu itu tidak mau posisinya sebagai pemimpin di demo diganggu. Maka dia mempertahankan posisinya sebagai seorang pemimpin dengan mengatakan, "Udah nih, kalian ambil itu Yesus kalian. Terserah kalian lah, mau kalian apain. Tapi kalian ingat ya,
Aku tidak menemukan satu dosa, satu kesalahan, satu pelanggaran yang dilakukan oleh Yesus dalam bentuk apapun, kata Pilatus. Menarik. Karena kesaksian Pilatus ini sekaligus membantah pengajaran, kesimpulan orang-orang yang mengatakan Yesus itu berdosa dan bersalah. Apalagi dia baru lahir kemarin. Pilatus saja ngakuin Yesus tidak bersalah. Yudas saja ngakuin kok. Kita lihat lagi pengakuan yang ketiga. Lukas pasal 23 ayat 15. Silakan. Lukas pasal 23 ayat ke-15. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Baik. Setelah Pilatus cuci tangan, angkat tangan, artinya apa? Tidak mau menjatuhkan hukuman terhadap Yesus karena Pilatus tidak menemukan satu dosa pelanggaran apapun yang dilakukan oleh Yesus. Lalu Pilatus itu dibawa kepada Herodes. Siapa ini Herodes? Herodes ini adalah seorang pemimpin yang pada waktu itu juga amat dan sangat benci dengan Yesus dan para pengikutnya. Waktu Yesus diperhadapkan di hadapan Herodes, Herodes apa yang dia katakan? Di ayat 15. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Artinya apa? Herodes tidak menemukan satu dosa, satu aib, satu kesalahan, satu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Yesus. Artinya apa? Herodes melihat bahwa Yesus itu clear dan clean dari dosa dan pelanggaran. Yang ketiga ini membuktikan Yesus itu tidak bersalah. Yesus itu tidak berdosa dan tidak melakukan satu pelanggaran hukum apapun di hadapan mata Herodes. Jangan lupa saudara, kesaksian-kesaksian ini membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan. Sehingga dengan demikian, dia tidak pernah berbuat dosa. Dia tidak pernah berbuat kesalahan. Maka dengan demikian, itu menjadi fakta bahwa dia adalah Allah yang patut kita sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kesaksian yang keempat. Matius pasal 27 ayat yang ke-19. Matius pasal 27 ayat 19. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Baik. Jadi saudara, waktu Yesus itu dalam prosesi mau disidang, mau dijatuhi hukuman oleh Pilatus, rupanya malam sebelumnya istri Pilatus nggak bisa tidur, saudara. Mengapa? Istri Pilatus tidak bisa tidurnya dalam tidurnya. Ya. Karena istri Pilatus mengatakan begini dalam ayat 19. Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu. Siapa itu maksudnya? Yesus itu maksudnya, orang benar itu. Sebab karena dia, aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Jadi artinya apa? Malam harinya, istri Pilatus tidak bisa tidur, tidak bisa tidur dengan nyenyak. Karena dia dapat mimpi yang mengatakan kepada dia lewat mimpinya bahwa Yesus yang akan dihakimi dan diadili oleh suaminya Pilatus itu besok tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan dosa, dan tidak melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun. Maka dia tidak bisa tidur nyenyak, istri Pilatus. Maka itulah yang mendorong istri Pilatus untuk memberitahu suaminya Pilatus. Dengan mengatakan, "Hei suamiku Pilatus, jangan engkau apa-apakan orang benar itu." Artinya dia istri Pilatus katakan kepada suaminya Pilatus, jangan engkau hukum Yesus itu karena Yesus itu tidak pernah melakukan dosa, tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Jangan kamu sampai memberikan hukuman yang salah terhadap dia karena dia tidak berdosa.
Ingat saudara, ini fakta yang keempat. Membuktikan, menyaksikan bahwa Yesus tidak pernah berdosa, Yesus tidak pernah bersalah, dan melanggar jenis hukum apapun. Ini menjadi bukti bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Mari kita lihat fakta yang kelima. Lukas pasal 23 ayat 41. Silakan. Lukas 23 ayat 41. Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Baik. Ada yang menarik di dalam kesaksian yang kelima ini. Karena kesaksian yang kelima ini adalah kesaksian dari salah seorang penjahat yang sama-sama disalibkan berdampingan dengan Yesus. Jadi waktu itu saudara, ada dua orang yang juga dijatuhi hukuman mati dalam bentuk disalibkan bersamaan dengan Yesus. Ada dua penjahat. Satu di sebelah kanan Yesus, satu di sebelah kiri Yesus. Penjahat yang di sebelah kanan Yesus berkata kepada Yesus, Yesus, kalau engkau anak Allah, selamatkanlah dirimu, lepaskanlah dirimu dari salib ini. Pernyataan orang jahat sebelah kanan Yesus tidak pernyataan hinaan dan makian dan juga apa? Penistaan dan pelecehan terhadap Yesus. Karena penjahat di sebelah kanan tidak mengenal siapa ini Yesus. Tapi berbeda dengan penjahat yang di sebelah kiri, saudara. Waktu penjahat di sebelah kanan menghina dan menista Yesus, meledek Yesus. Maka apa kata penjahat yang di sebelah kiri Yesus? Dia menegur temannya penjahat yang di sebelah kanan dengan berkata, diam! Kita memang selayaknya dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Menarik. Seorang penjahat yang di sebelah kiri Yesus mengakui, menyaksikan, membuktikan bahwa Yesus itu tidak pernah bersalah. Yesus itu tidak pernah melanggar hukum. Yesus tidak pernah melakukan tindakan apapun seperti yang dilakukan oleh penjahat yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Artinya, saudara, lagi-lagi semua ini saksi kunci. Orang yang amat sangat jahat sekalipun mengatakan dan bersaksi Yesus itu tidak bersalah. Maka memang ada keistimewaan bagi salah satu penjahat di sebelah kiri Tuhan Yesus ini. Di dalam 42, Yesus berkata, ingatlah akan aku. Ya. Lalu ia berkata, ya, Yesus, kata penjahat sebelah kiri ini, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Menarik. Rupanya si penjahat yang sebelah kiri ini, di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, ya, dia yakin dan percaya bahwa Yesus itu adalah raja. Bukan raja dunia ya. Tapi maksudnya Tuhan dan Juru Selamat. Maka hasil dari pernyataan pengakuan iman daripada si penjahat sebelah kiri itu, Yesus respon, Yesus jawab di dalam ayat 43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama dengan aku di dalam Firdaus. Firdaus itu artinya surga. Artinya, saudaraku, pertobatan si penjahat di sebelah kiri yang mengakui bahwa Yesus tidak bersalah, Yesus tidak berdosa, alias dia percaya betul Yesus itu adalah Tuhan. Itu menyelamatkan dia masuk surga. Jadi ada kalanya Tuhan memberikan jalan sendiri-sendiri untuk setiap orang untuk bertobat kepada dia. Kalau kita lihat dari pengalaman penjahat yang sebelah kiri Yesus ini, dia tidak sempat dibaptis, ya kan? Tapi dia langsung dijanjikan Yesus masuk surga di Firdaus. Tapi saya mau katakan juga begini, jangan saudara memberikan kesimpulan yang salah ya. Wah, berarti kalau begitu Pak Tony, nggak usah kita cepat-cepat bertobat dan berubah hari ini. Karena toh juga nanti kita bisa mendapatkan pengampunan dosa dan hidup yang kekal di detik-detik akhir kehidupan kita seperti penjahat sebelah kiri. Saudara, belum tentu. Karena keistimewaan si penjahat yang di sebelah kiri itu hak otoritas Tuhan. Jadi artinya apa?
Kasus-kasus yang seperti ini tidak bisa saudara jadikan menjadi tameng, menjadi alasan untuk apa? Nggak usah bertobat di masa muda, nantilah masa tua kalau sudah bau tanah. Bertobat itu justru selagi saudara hidup di dunia ini. Karena kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Tuhan. Penjahat di sebelah kiri Yesus mengakui Yesus itu tidak bersalah, Yesus tidak berdosa, membuktikan bahwa memang Yesus itu adalah Tuhan. Pengakuan yang sama juga kita lihat lagi, ya, yang diakui oleh para tentara yang menjaga, yang memangku tangan dan kaki Yesus dalam Matius pasal 27 ayat 54. Silakan. Matius pasal 27 ayat 54. Nah, di sana dikatakan, kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut. Ya, ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Terima kasih. Nah, ini membuktikan saudara bahwa ya, tentara-tentara yang memangku tangan Yesus, yang memangku kaki Yesus, dan juga yang menyalibkan Yesus itu, kaget dan takut mereka. Karena pada waktu itu terjadi gempa bumi. Dan waktu mereka lihat gempa itu begitu ganasnya, maka para tentara-tentara itu mengakui dan berkata, oh, dia ini anak Allah. Artinya apa? Para tentara-tentara itu akhirnya mengakui bahwa yang mereka salibkan itu bukan orang berdosa, bukan orang yang bersalah, bukan orang yang melanggar hukum. Artinya apa? Semua ini membuktikan bahwa Yesus tidak pernah berdosa, Yesus tidak pernah bersalah, Yesus tidak pernah melanggar bentuk hukum apapun yang berlaku pada saat itu. Dan semua kesaksian-kesaksian ini membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Nabi, saudara, dia masih bisa berbuat dosa. Contohnya apa? Musa pernah melakukan dosa. Makanya dia tidak sampai di tanah perjanjian. Kan contohnya. Abraham pernah berbuat dosa. Waktu dia mengambil pembantunya Hagar menjadi istri. Oke? Dan juga nabi-nabi yang lain. Kenapa hal itu bisa terjadi? Tapi kepada Yesus nggak terjadi. Karena nabi-nabi itu adalah manusia biasa juga. Yang notabene memang mereka dikasih keistimewaan karena dipanggil Tuhan secara khusus. Tetapi kalau Yesus memang bukan nabi. Dia adalah Tuhan. Maka dia selama hidup di bumi, tidak pernah ada sedikit pun dosa dan pelanggaran yang dia lakukan. Walaupun dia hidup di tengah-tengah dunia, hidup di tengah-tengah manusia yang penuh dengan noda dan dosa dan kesalahan. Saudara tahu kenapa? Yesus tidak pernah terlibat dan terkontaminasi dengan dosa-dosa manusia yang hidup di zaman dia. Karena dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang kudus dan suci. Ini juga yang sekaligus menjadi dasar argumentasi dan dasar keyakinan bagi kita bahwa memang Yesus itu adalah Tuhan. Saudara, dari sekian banyak kesaksian, pembuktian tadi, maka ini mematahkan kesimpulan dan ajaran orang-orang dari zaman dulu, di zaman ini dan mana akan datang yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Itu terbantah dengan sendirinya. Itu terkantor dengan sendirinya. Dari 6 kesaksian ini. Dan yang menarik, orang-orang yang bersaksi ini tadi adalah orang-orang saksi-saksi kunci. Apa maksudnya saksi kunci? Orang yang melihat dengan mata kepala sendiri. Orang yang pernah bersinggungan langsung dengan Yesus. Mereka bersaksi.
Jadi kalau ada tokoh-tokoh agama yang mengatakan Yesus itu pernah berdosa dan bersalah, aneh. Simsalabim dia itu. Karena kenapa? Dia baru lahir anak kemarin kok. Ya. Sedangkan Yesus, sudah jauh lebih duluan lahir. Bahkan 6 saksi kunci ini lahir ya, hidup pada zaman Yesus ditangkap kok. Mereka menyaksikan, mereka menyatakan dengan benar dan tepat apa yang mereka lihat. Jadi di hari-hari ini, di zaman-zaman ini kan ada banyak orang mengatakan di YouTube, Yesus itu berdosa. Yesus itu manusia biasa, ngawur, sesat itu cara berpikirnya. Karena kenapa? Dia sendiri kan nggak pernah melihat dengan dia sendiri nggak pernah melihat dengan mata kepala sendiri. Ya, tentang hidup Yesus. Nggak pernah. Hanya cerita omong kosong. Hanya dia membaca apa? Sumber-sumber yang menyesatkan. Ya, alias apa? Dia hanya percaya dengan berita hoax. Maka untuk itu, apa yang dikatakan, apa yang disaksikan oleh 6 orang ini, sudah cukup bagi kita menjadi bukti yang valid bahwa memang Yesus itu tidak bersalah, tidak berdosa. Maka ajaran-ajaran yang menyesatkan, yang mengatakan Yesus itu berdosa, Yesus itu bersalah, harus kita tolak. Karena tujuan mereka itu sebenarnya adalah untuk melemahkan posisi Yesus. Itu motivasi mereka. Maka untuk itu saudara, pahami, yakini, ya, makna dari kesaksian-kesaksian mereka.